Negara sebesar dan seluas Tiongkok tentunya berbatasan langsung dengan banyak negara. Kali ini aku mau ajak kalian ke salah satu pos batas negaranya yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Dari sana, aku akan menyeberang, masuk ke Vietnam dan langsung menuju Sapa, salah satu destinasi wisata yang lagi naik daun di Asia Tenggara. Jadi, tanpa lama-lama lagi, yuk ikut aku eksplor dua kota dengan budaya yang sangat identik tapi sudah beda negara ini. Selamat siang, sekarang jam setengah 2 siang waktu Beijing, tapi di seberang sana baru jam setengah 1. Jadi aku lagi ada di kota namanya Haikou. Ini adalah sebuah kota perbatasan antara Tiongkok dan Vietnam. Aku barusan naik kereta ke sini dari Kunming sekitar 4 jam, terus tiba-tiba panas banget sekarang nih, udah masuk ke daerah tropis lagi. Di Kunming itu tadi pagi masih 12 derajat ya, sampai sini langsung 27 derajat, panas banget. Dan dari stasiun kereta tadi, aku sempat naik taksi dan ngobrol sama supirnya sebelum nyampe ke sini. 这里红灯很少吗？用不了，用不了吗？用红灯就会堵车。你看从这里到那里一个路口，你就用红灯的话，它等。对，那边也要等。你等那边走啊，这边。对面就是越南了吗？对。哇，你是从哪边来中国留学的？我是印尼的。啊？印尼。印尼。对。哦，怪不得印尼华侨吧，应该。对。哦，怪不得说中国话。Nah, sekarang ini aku udah sampai di perbatasannya bener-bener. Ini Sungai Merah, The Red River, Honghe, yang memisahkan kedua negara ini. Dan di seberang sana kalian udah bisa melihat gedung-gedung era kolonial ya, banyak gedung klasik Eropa. Dan juga kalian bisa lihat bendera Vietnam di situ. Ini juga kelihatan sungainya tuh lumayan kencang arusnya. Dan ya, seberang situ udah beda negara, guys. Saking gedenya memang Tiongkok ini berbatasan langsung dengan banyak negara. Di sini ada sebuah taman gitu, namanya Taman Perbatasan ya, Khao An Công Viên. Dan dari sini sebenarnya dari tadi aku udah dengar banyak sekali orang yang ngomong bahasa Vietnam. Dan mukanya lebih muka-muka Asia Tenggara dibanding muka-muka Han Chinese. Cuma nyampe di kota ini, impression pertamaku adalah kotanya sepi banget ya. Tapi bener-bener kota China pada umumnya guys. Gedungnya gede-gede, ini gedung bordernya. Dan di sini kalian udah bisa lebih lihat banyak motor-motor dari Vietnam ya, motor-motor khas Asia Tenggara. Soalnya kalau di Tiongkok, kota-kota besar tuh kebanyakan motor listrik kayak gini. Tapi di sini kalian bisa lihat motor-motor Matic yang pakai bensin, yang pakai, waduh, tabrakan. Wadaw. Iya, di sini seperti kota China pada umumnya, cuman dengan kearifan lokal Asia Tenggara, Vietnam. Nah, ini adalah gedung batasnya, tuh tulisannya adalah Trung Quốc Haikou. Nah, ini dia bagian belakang dari perbatasannya ya, perbatasan resmi. Kantor imigrasinya ada di sini, nanti aku bakal masuk buat nyebrang ke Vietnam. Dan ini adalah jembatannya guys. Tapi jembatan ini khusus untuk para para pejalan kaki ya. Karena untuk kereta dan logistik lain dengan darat itu ada jembatannya yang berbeda. Nah, ini adalah Tiongkok dan di seberang sana udah kota Lao Cai, Vietnam. Sabar, nanti kita bakal nyebrang ya. Ini gedungnya gede banget ya. Kalau gedung perbatasan Tiongkok tuh memang terkenal, ikonik, gede-gede banget. Di luar dari gedung perbatasannya ini ada sebuah peta sedikit bagian Tiongkok yang warna merah itu adalah Chongguo Yunnan, Provinsi Yunnan dan Asia Tenggara. Nah, ini ada Indonesia nih kita. Cuman aku nggak tahu kenapa diwarnain warna kuning ya. Pulau Kalimantan bagian Indonesia dan Sulawesi. Terus juga itu Filipina dan ini Kamboja. Kenapa diwarnain kuning aku nggak tahu kenapa. Harusnya logikanya ini berbatasan dengan Vietnam kan, Vietnam yang diwarnain ya. Kayak itu Chongguo Yunnan kan warnanya merah. Dan di sini juga tertulis Sinan Haipa Cui Ti Tian. Yap. The lowest point of the southwest elevation of China. Jadi ini adalah titik paling rendah di bagian
barat laut ya berarti, barat selatan Tiongkok nih. 76,4 mdpl. Karena di bagian barat selatan itu kebanyakan adalah pegunungan guys. Tibet, Yunnan, daerah-daerah yang terkenal sekali akan pegunungannya. Tapi di sini nyempil sebuah tempat ya yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Nah, ini adalah pintu masuk menuju gedung imigrasi batasnya. Dan di sini kalian bisa lihat lumayan rame ya orang-orang. Ada yang tur dari Tiongkok menuju ke Vietnam, tapi lebih banyak adalah dari Vietnam yang baru masuk akan dijemput naik bus menuju kota-kota Tiongkok. Departure. Aku barusan lewatin sebuah rel kereta. Ya, ini adalah rel kereta aktif tapi bukan untuk penumpang. Jadi kereta logistik, kereta angkut barang itu lewat jalan ini, lewat rel ini. Ini masih di bagian Tiongkok dan ini nyambung ke jembatan yang nyebrang ke bagian Vietnam, guys. Bahkan ini ada tulisannya. Kalau kalian bisa baca, ini adalah He Kou Zhongyue Tielu Qiao. Jadi jembatan rel kereta api, rel perlintasan kereta api antara Tiongkok dan Vietnam. Ini barusan gerbangnya dibuka. Jadi ini tuh udah sungainya, terus ada gerbang gitu. Barusan aku lihat gerbangnya dibuka pas aku nyebrang di sini. Dan ini lumayan rame orang yang nungguin buat keretanya lewat. Tapi kita semua nggak tahu yang lewat tuh bakal kereta apa gitu. Semuanya bingung. Nah, di sini banyak sekali orang Vietnamnya ya. Ini mereka yang melakukan jual beli barang-barang di border. Tuh lihat kopernya gede-gede semuanya. Wah, kita kena prank guys. Tiba-tiba dibuka portalnya, padahal belum ada kereta yang lewat. Tapi ini adalah relnya, aku pengen tunjukin aja. Iya, kayaknya nggak jadi lewat nih, ditutup lagi tuh gerbangnya. Ya, penonton kecewa. Anyway, ini adalah rel kereta sepanjang hampir 900 km ya, yang menghubungkan Tiongkok dan Vietnam. Relnya sepanjang 400 meter itu ada di sisi Vietnam. Dari sini ke kota pelabuhan yang namanya Haiphong. Dan dari sisi Tiongkok, dari sini ke Kunming, itu sisanya sekitar 450-an kilometer. Nah, dulu kota ini adalah transit hub-nya. Jadi benar-benar sebuah kota yang lumayan vital ya. Dan kalau kalian bisa lihat dari tadi, ini arsitekturnya arsitektur Perancis guys. Karena dulu Perancis itu punya kantor di Laokai. Dan Vietnam adalah kolonial Perancis kalau kalian tahu ya. Jadi masih banyak sekali peninggalan gedung-gedung Perancis nih kayak gini nih. Dan karena ini adalah kota perbatasan, tentunya kalian bisa temukan kata-kata Vietnam juga, bahasa Vietnam, selain Mandarin ya. Gak cuma di papan gini aja, tapi di nama-nama tokonya, di apapun lah, semua tanda-tandanya itu ada dua bahasa. Jadi bahasa Vietnam dan bahasa Mandarin. Dan di depan kita persis itu adalah stasiun tuanya guys. Ini adalah dulunya stasiun yang dibangun Prancis ya. Itu tertahun 1903, masih bagus sekali, cakep. Aku bakal mendekat ke sana dan lihat ya. Ini mengingatkan aku akan gedung Batavia yang ada di gedung Fathahillah yang ada di Batavia ya. Ada miripnya nggak sih? Walaupun itu lebih tinggi dan lebih gede ya yang di Batavia. Tapi ini sangat kental sekali resemblance dari Eropanya ya. Ini stasiunnya kayaknya sekarang sudah menjadi tempat makannya. Canting. Tapi lagi tutup. Kayaknya lagi tutup. Oh iya, ini ditutup nih pintunya. Ditutup guys, tuh. Tempat makan di dalam. Dan di luarnya cuma ada sisa-sisa foto-foto zaman dulu nih. Nih, masih pakai kereta uap tuh zaman dulu. Dan ini adalah Ta Chau, jembatan yang tadi, yang tempat kereta apinya melintas sungai. Itu juga ada foto. Dan di sebelah sini juga masih ada tuh. Tianyue Tielu. Nah, itu adalah salah satu jembatan yang paling ikonik karena melewati lembah. Jadi ini dibangun mulai tahun 1901 dan jadi itu kalau nggak salah 1910 yang aku baca. Jadi udah lebih dari 1 abad usianya. Stasiun ini sendiri 1903.
Kereta yang dipakai zaman dulu tuh kereta uap gede banget guys tuh. Lihat ini bahkan foto uapnya tuh ada. Ini uap yang hitam yang ngepul gitu ya. Yang dipakai nih. Di zaman-zaman waktu Belanda juga bangun rel kereta di Indonesia tahun segitu juga ya kurang lebih sama keretanya pada waktu itu. Dan bahkan itu kalau kalian bisa lihat di belakang gedung ini masih ada tower airnya tuh untuk stasiun. Dan sekarang gedung-gedung tinggi sudah mulai menghiasi tempat ini. Cakep ya, masih sangat terawat. Cuman nggak tahu kenapa sepi banget ya. Padahal ini hari biasa di Tiongkok tuh, bukan hari libur. Ya, jadi nggak tahu kenapa sepi banget. Ya, vibes-nya sejujurnya ya mirip-mirip sama Batavia ya. Jadi ini adalah stasiun kota tua ibaratnya gitu. Terus jalan ke sini kalian bakal bisa lihat banyak gedung-gedung kolonial. Cuman beda negara, kolonialnya Prancis. Ini kayaknya adalah kafe yang udah lama ditutup. Ini masih banyak tempat makannya, meja makannya. Namanya adalah Mathoku Shi. Dari sini kita dapat view yang cakep banget guys. Ini jembatan perlintasan keretanya masih aktif dipakai sampai hari ini ya. Dan jembatan setelahnya adalah jembatan yang nanti kita akan nyeberangi untuk masuk ke Vietnam. Oh, dulunya bahkan ini adalah sebuah pelabuhan guys, Lau Mat Ho. Tapi kayaknya pelabuhannya bukan yang gede ya, soalnya cuma nyebrangin sungai doang. Next, di sebelah rel kereta persis, ini adalah gedung yang dulunya merupakan custom, tempat imigrasi perurusan masalah perbatasan ini di gedung yang ini. Ini sekarang sudah menjadi sebuah museum ya. Ini sudah menjadi bagian dari bangunan yang dilindungi. Ini diresmikan tahun 2015. Ini adalah foto ketika pembangunan rel keretanya ya. Dan betul, mulai beroperasi itu tahun 1910. Terus ini adalah rel kereta, perlintasan rel kereta yang menghubungi Tiongkok dengan negara luar. Yang kedua di Tiongkok. Terus total panjangnya 854 km. Dari Kunming, Tiongkok, sampai ke Haiphong di Vietnam. Nah, bagian yang dari sini ke Kunming itu panjangnya 465 km, yang tadi aku bilang betul. Nah, ini adalah foto tahun 1903 dan 1905 ya. Ketika itu banyak sekali sampan-sampan seperti ini di sungai. Dan ya paling tadi pelabuhannya yang kita lihat itu kurang lebih kayak gitu waktu itu bentuknya. Tapi sekarang karena sudah beda negara ya, waktu itu kan masih belum ada negara ya, sekarang udah beda jadi udah nggak boleh lagi. Karena perairannya ya sudah menyangkut ranah dua negara internasional. Di samping dari museumnya, di sini ada beberapa patung dengan deskripsi. Nah, ini ada yang menarik guys. Ini adalah yazitan. Ini adalah balut. Jadi telur bebek, telur ayam atau bebek yang udah ada embrionya tuh. Jadi ini menjadi makanan yang lumayan disakralkan di sini. Di tempat ini, nih, di daerah border Tiongkok dan China, ini menjadi sebuah shengping. Shengping ini adalah makanan yang disucikan. Lanjut, di sini ada gambaran seorang bapak yang menjual nanas, buah nanas, dan pisang. Ini biasa ya, nggak ada keterangannya yang ini. Nah, yang ini menarik nih, karena aku baru aja makan ini. Kalau kalian nonton video yang Si Suang Pana, itu aku makan makanan ini guys. Kalian bisa nonton videonya di sini. Ini adalah Yunnan Xiaoquanfen ya. Jadi terbuat dari tepung beras yang digulung gitu, dalamnya ada isi. Nah, buatnya itu sama persis yang aku lihat di Si Suang Pana sampai hari ini. Ternyata ini adalah makanan snack dari tempat ini guys. Nih, Hekou, He Lao Jie. Jadi di Hekou dan di Lao Cai, di daerah ini yang sering ditemukan snack ini. Aku baru tahu juga, aku pikir Xiaoquanfen itu ada di semua Vietnam ya. Ternyata memang menjadi snack yang berasal dari tempat ini. Balik ke gedung bordernya, di sini full sebuah market ya. Ini untuk jual beli antar kedua negara. Pasti di semua border itu pasti ekonomi lumayan kenceng karena ada jual beli yang sangat besar sekali. Dari tadi kita bisa lihat orang tuh ngangkutin koper gede-gede nonstop. Sebentar lagi aku akan nyebrang masuk ke imigrasi, tapi sebelum itu aku mau makan dulu karena udah lapar banget ya. Mari kita cari makan di sini. Semoga ada makanan Vietnam tapi dari sisi Tiongkok. Sekalian kita lihat
proses jual beli yang terjadi di sini. Jadi di dalam koper itu nggak cuma baju ya, tapi banyak barang-barang yang diperdagangkan ya. Ada sepatu, ada barang-barang lainnya, ada snack, banyak sekali. Aku dari tadi benar-benar berusaha mencari makanan Vietnam, tapi nggak ada, sangat di luar dugaan. Yang ada ini guys, Chu Jiao Fan. Ini adalah nasi babi bagian kakinya, yang aku sering makan di kampus juga. Ini dari Longjiang. Mari kita cobalah. Udah lapar banget soalnya bener-bener nggak ada yang jual makanan Vietnam. Nah, Chu Jiao Fan, Ivan. Beneran nggak ada pilihan lain guys, sorry banget. Enak. Jadi ini tuh kayak nasi campur gitu. Ada daging babi, sayur, dan ini nasinya dikecapin. Jadi lumayan mirip sama nasi campur Pontianak gitu. Halo,谢谢。Udah kenyang, mari kita langsung masuk imigrasi nyebrang ke Vietnam. Heko kurang lebih kayak gitu aja sih. Memang kotanya bukan kota yang besar, memang cuman sebuah kota perdagangan yang terletak di batas negara. Alright, udah imigrasi, udah cap paspor di sisi Tiongkok. Very straightforward ya, kayak perbatasan pada umumnya. 90% kayaknya itu orang Vietnam. Bahkan tadi aku desak-desakan karena pada bawa koper gede gitu guys. Terus aku tiba-tiba dipanggil petugas karena ternyata antrian itu khusus mereka yang bawa koper gede. Jadi aku langsung lewat. Ya, kita akan meninggalkan Chongguo Heko dan akan nyebrang ke Vietnam. Sampai jumpa lagi Tiongkok. Kita ambil yang jalur sini deh biar bisa lihat sungainya sekalian ya. Nah, kalau orang yang masuk dari Vietnam ke Tiongkok itu akan lewat sini juga dan langsung masuk ke gedung imigrasinya. Dadah. Ini wah, sungainya tuh pertemuan, guys. Wow. Kalian bisa lihat warna sungainya beda ya. Ini lebih hijau gitu. Dan yang tadi yang pertama kali aku lihat The Red River itu warnanya lebih coklat. Dan di situ titik temunya tuh, kalian bisa lihat warnanya bahkan masih tidak bersatu tuh. Ya, sangat menarik. Seberang situ adalah Vietnam dan ini juga Vietnam, guys. Jadi bagian Tiongkok tuh ini adalah sudut terakhirnya ini. Ini sudut terakhirnya yang ini. Nah, jamku ini sekarang udah ngikutin jam Vietnam ya, guys. Baru jam 2:15. Dan kita akan masuk ke Vietnam. Asik. Kalau aku perhatiin ya, koper-koper ini full load dari sisi Tiongkok. Dan orang yang balik dari Vietnam ke Tiongkok itu kopernya pada kosong, guys. Jadi ya mungkin karena barang-barang di Tiongkok lebih murah ya. Jadi pada beli di sana, dijual lagi di Vietnam. Nah, masuk ke Vietnam, itu aku langsung bisa denger ada bunyi doa dari kelenteng. Nanti habis lewat imigrasi aku bakal ajak kalian ke sini. Wow, banyak sekali ya. Kayak tour gitu, rombongan. Ramai banget. Ini rombongan tour dan di depan situ yang jual beli, yang dagang-dagang. Oke, kalau gitu kita langsung masuk border. Kita imigrasi dulu di sisi Vietnam. Bendera udah bendera Vietnam. Udah lewat imigrasi Vietnam. Lumayan lama, lebih lama di sini, mungkin 2-3 kali lipat ya. Beda banget lah, pokoknya Tiongkok sama balik lagi ke ASEAN.
orangnya suka-suka, antriannya nggak jelas. Terus juga dari 5 meja cap paspor ya, yang buka cuma 2 doang. Jadi antri tuh sampai luar, sampai orang pada kepanasan. But anyway, balik lagi ke Asia Tenggara ya. Kali ini aku akan explore sisi Vietnam bagian utara. Ini adalah kota Lao Cai. Nah, ini dia tadi jalurku lewat situ tadi. Sekarang aku mau ajak kalian ke kuil yang ada di sebelah dari tempat imigrasinya. Aku ada temen yang tinggalnya di Lao Cai ini, orang Lao Cai asli. Dan katanya mumpung dekat wajib mampir ke kuil. Soalnya katanya Lao Cai nggak ada apa-apanya. Jadi ya udah sekalian udah nyampe di sini sekalian lihat kuilnya. Katanya gitu. Kuilnya sendiri nggak gede-gede amat. Ini adalah gedung utamanya. Di dalam itu lagi ada doa kayaknya. Nyanyiannya live musicnya asli live guys. Jadi bukan dari kaset, bukan dari lagu, tapi ada yang beneran main musik. Asik banget musiknya, beneran nggak bohong. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat border dari Tiongkok yang barusan kita lewatin. Dan ini di sebelah gate-nya persis ya. Persis di sebelah jembatan yang tadi kita seberangi, guys. Ini bahkan di sini ada tugunya. Vietnam 102. Tadi yang di Tiongkok itu 101. Ini tahunnya 2001. Nah, ini adalah tembusan rel keretanya, guys. Jadi tadi kita dari sebelah situ tuh sebenarnya. Dari sebelah situ keretanya lewat sini. Nih. Di sini bahkan nggak ada pelangnya sama sekali, nggak ada portalnya. Beda ya sama sisi yang itu. Sisi Tiongkok rapi, ini kayak lumayan banyak sampah gitu. Lumayan sepi di sini karena bukan di pusat kota ya. Ini di bagian ujung. Jadi kita naik motor. Nih si bapak bisa ngomong bahasa Mandarin, jadi yang lainnya nggak bisa. Barusan aku tukar duit di sini. Cuala, hai cola. Nanti bapaknya bantuin cari bus buat lanjut ke Sapa. Bye bye, kamen. Balik ke negara yang helmnya wajib. Soalnya di Tiongkok helm nggak wajib. Sama si bapak. Si bapak teh Mandarinnya lancar pisan. Ini kopernya diselipin di depan. 我是印尼的。印尼的。对。坐这个车去也可以啊。去沙巴。路上好玩啊，你想停在哪里都可以。你想停在哪里都可以，路上也好玩。多少？啊？多少？哇，最便宜的价钱我们拉你去要100块人民币。多少啊，叔叔？100块人民币。100块人民币。哎，我们路上到处都可以。没关系，没关系，我坐那个面包车就好了。路上啊，到那个。知道，其实我去过沙巴了，去年。可以啊，你去啊。没关系，面包车哦。好的，谢谢，感恩。教堂吗？那个是天主教的吗？是教堂。哦，对，你看看嘛，你明天你在沙巴，你到处坐车你就知道。啊。那个时候比我们贵了几倍。哦，对了，我去过沙巴了。
Sia-sia, kaman. Kita langsung berangkat ke Sapa, naik minivan. Isinya barang-barang dapur semua. Setelah naik minivan kurang lebih 1 jam, aku nyampe di Sapa. Akhirnya balik lagi ke sini. Aku terakhir ke sini itu setahun yang lalu kurang lebih, Natalan sama keluarga di Vietnam. Tapi waktu itu nggak ngevlog ya. Wah, ini balik lagi ke sini guys, rame banget nih. Dan kebanyakan turis dari Eropa. Karena ini tuh bener-bener terkenal banget dari dulu. Jadi Lao Cai adalah provinsi. Ibu kotanya tuh Lao Cai yang tadi kotanya. Cuman memang pusat hiburan itu semua ada di sini. Ini tuh kayak Lembangnya Vietnam ya. Jadi dari Lao Cai biasa orang-orang Prancis sebelum masuk ke Tiongkok dulu, mereka akan beristirahat semalam di Sapa ini. Jadi kayak tempat peristirahatannya gitu. Kayak Bogor lah, kayak Bogor, Puncak atau Lembang. Ini ketinggiannya 1500 mdpl dan vibes-nya tuh masih terjaga sekali, kesan Eropanya masih ada ya. Dari tata kotaknya, bahkan ini di depan ada katedral. Ini masih asli guys, ini tuh tua banget dibangun oleh Prancis. Jadi dari dulu memang tempat ini adalah tempat istirahat para bangsawan Prancis ya. Selamat datang di Sapa. Nih lihat macetnya di sini sih luar biasa ya guys, karena jalannya kecil, tapi pembangunan terus berlanjut ya, banyak truk-truk gede. Ini mobil angkut semen nih. Molen. Terus kalau udah malam tuh cakep guys, karena banyak lampu-lampu gitu. Nih, kalian jalan dikit aja, pasti ketemu gedung-gedung kolonial. Nih, kayak ini contohnya. Tapi udah direnov ya, ini udah bagus banget. Apakah bisa jalan? Molennya masih nyangkut. Asik sih, jujur vibes-nya tuh kayak Christmas market banget. Karena banyak lampu-lampu. Terus banyak tempat-tempat pijit gitu. Karena Vietnam lumayan terkenal ya atas spa-nya dan pijitnya. Nah, karena di sini juga bule ya, jadi banyak yang menyesuaikan. Ada restoran Itali nih. Banyak tempat bar gitu, banyak bir. Dan di sini terkenal akan ini guys, konturnya karena di bukit kan, jadi banyak jalanan kayak gini. Ini benar-benar pusat pariwisatanya Vietnam yang lagi viral, itu di Sapa ini. Karena pertama masih termasuk affordable, ini masih masuk Asia Tenggara, tapi vibes-nya tuh udah bukan Asia Tenggara. Dari, lihat truknya gede banget. Tapi aku keinget sama omongan supir ojek yang tadi ya. Dia bilang, kamu sampai di Sapa baru akan nyadar betapa mahalnya di sana berkali-kali lipat dibanding dengan Lao Cai. Dan itu benar guys. Di sini saking benar-benar kental banget pariwisatanya. Hotel-hotel itu lumayan mahal. Jadi saking benar-benar laku ya di kalangan orang-orang Eropa. Kota ini benar-benar naik kelas gitu loh. Nih lihat vibes-nya juga masih peranakan-peranakan gitu ya. Khas kolonial. Ada corgi lucu banget. Pendek banget. Corgi. Halo corgi. Ini ada yang jualan pho. Sepertinya aku mau makan pho. Kayak kuah kue tiaw bakso gitu. Mari kita coba tanya ya. Pho bo? Ya. Oke. One. Oke, makan malam kita pesen pho. Ini pakai O tapi bacanya pho. Mantap. Udah tahu guys, kalau ke Vietnam hal pertama yang ku cari adalah pho. Apalagi dingin-dingin di Sapa gini ya. Ini cabenya yang mana ya?
kurang pedes. Wah, mantep nih. Daging sapi. Nah, dia pakai kue tiaw tapi kue tiawnya yang lebih kecil itu, lebih tipis. Aku bakal stay di Sapa ini selama 2 malam. Jadi besok aku bakal ajak kalian keliling kota ini. Ditunggu di video berikutnya guys. Aku bakal ajak kalian ke titik tertinggi di Indo-China. Itu adalah Kamboja, Laos, dan Vietnam. Yang ini jujur file-nya standar aja, bukan yang kayak enak gitu. Tapi oke lah buat isi perut. Jadi segitu aja untuk video kali ini guys. Aku udah sampai di Sapa dengan selamat dari Kunming. Perjalanannya gampang dan gak terlalu menyampaikan karena kurang dari 7 jam aku udah nyampe di sini. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Ditunggu di video berikutnya. Thank you guys for watching. Bye.